Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Ini adalah pertemuan pertama kita di pelajaran IPS di kelas 5 ini. Kita akan membahas ya modul tema 6, yaitu tentang kenali negeri kita Indonesia. Yuk lanjut. Nah, Indonesia itu disebut negara kepulauan. Kenapa? Karena memiliki ribuan pulau, lebih dari 16.000 pulau yang ada di Indonesia. Dan Indonesia juga disebut negara maritim karena punya perairan atau laut yang luas. Jadi luas wilayah perairan Indonesia itu hampir 70%-nya adalah laut ya. Sisanya sekitar 30%-nya itu daratan. Dan Indonesia secara astronomis itu berdasarkan garis lintang, garis bujur, itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nanti kita akan lihat gambarnya ya. Nah, berdasarkan letak geografis itu yang ada di peta ya, Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, juga terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Pasifik. Jadi Indonesia itu letaknya strategis di posisi silang. Oke. Nah, ini yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Jadi, mungkin teman-teman sudah pernah belajar ya, garis lintang itu adalah garis yang melintang seperti ini. Garis yang horizontal, yang seperti ini namanya garis lintang. Jadi ini sebenarnya garis hayal ya, jadi di bumi ini nggak benar-benar ada garisnya, itu hanya garis buatan manusia ya untuk mengelompokkan letak wilayah ya. Ini lintang utara yang atas, kemudian yang bawah ini adalah lintang selatan, dan yang garis vertikal ini adalah garis bujur ya, sini bujur timur. Jadi Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, ini posisi Indonesia secara astronomis. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini letak Indonesia berdasarkan geografisnya terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia di sebelah sini, Australia di sebelah sini, kemudian terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi posisi silang, posisi Indonesia sangat strategis di sini. Oke, nah Indonesia itu memiliki banyak pulau, tapi ada 5 pulau yang paling besar yang ada di Indonesia, yaitu ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia juga punya gugusan kepulauan, jadi kumpulan dari pulau-pulau kecil ya. Ada Kepulauan Sunda kecil, Maluku, Nusa Tenggara, dan yang lainnya juga masih ada. Nah, oke, yang selanjutnya kita bahas ya, kita akan bahas pulau-pulau besarnya saja dulu yang ada di Indonesia. Pulau pertama adalah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ini adalah pulau terbesar ke-6 di dunia. Luasnya sekitar 473.000 km persegi. Jumlah penduduknya lebih dari 57 juta jiwa dan mayoritasnya di sana adalah suku Melayu. Tapi juga banyak suku-suku yang lain yang tinggal di Pulau Sumatera. Agama mayoritasnya Islam dan ada 10 provinsi di Pulau Sumatera ini, dari yang paling ujung atas ya sampai bawah. Ini dari Aceh paling atas, kemudian Lampung di paling bawah. Di sini. Nah, Pulau Sumatera ini letaknya paling barat ya, paling kiri kalau di peta itu. Dari wilayah Indonesia paling kiri. Di sini ada provinsinya, ada Nangor Aceh Darussalam, ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Oke, nah di bagian tengah dari Pulau Sumatera tadi ada pegunungan Bukit Barisan, jadi kumpulan dari gunung-gunung ya. Jadi di di Pulau Sumatera itu banyak sekali gunungnya, gunung berapi maupun yang sudah tidak aktif ya. Beberapa di antaranya ini contohnya ada Gunung Leuser, Gunung Kerinci, danaunya juga di sana banyak. Beberapa ini ada Danau Toba, Danau Singkarak, ada sungai-sungai juga di wilayah Sumatera, Sungai Asahan yang terkenal, Sungai Kampar di Riau, kemudian ada Teluk, dan ada beberapa cagar alam juga di Pulau Sumatera. Oke, pulau selanjutnya akan kita bahas adalah Jawa, di tempat tinggal kita. Pulau Jawa itu pulau terluas ke-13 di dunia. Jumlah penduduknya lebih dari 150 juta jiwa. Jadi di Pulau Jawa ini adalah pulau yang penduduknya paling padat di Indonesia. Ya, luasnya hanya 138.000 km persegi, tapi penduduknya ratusan juta. Dan ada 6 provinsi di Pulau Jawa, ada Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Yogyakarta.
suku mayoritasnya Jawa, dan agama mayoritasnya adalah agama Islam. Nah, di Pulau Jawa ada apa saja? Ada dataran tinggi, ada sungai, ada gunung, ada pelabuhan, cagar alam, ya, danau juga ada, banyak sekali bentang alam di Indonesia yang di Pulau Jawa yang bisa kita pelajari. Di sini pelabuhannya ada Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Emas di Semarang ya Jawa Tengah, Tanjung Perak di Jawa Timur. Cagar alamnya beberapa nih ada di Ujung Kulon, Pangandaran yang ada di Jawa Barat. Dataran tingginya mungkin teman-teman sudah kenal ya, Dieng, dataran tinggi Malang, gunungnya ada Tangkuban Perahu, Gunung Merapi, Gunung Bromo, dan masih banyak gunung yang lain. Oke, next, selanjutnya kita ke Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan ini pulau terbesar ketiga di dunia, ya, pulau terbesar di Indonesia. Ada 5 provinsi di sana, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Luasnya sekitar 743.000 km persegi, dan daerah di Kalimantan ini adalah kebanyakan daerah rawa ya. Jumlah penduduknya hanya 15 juta jiwa, jadi di sana itu masih banyak tanah-tanah kosong gitu ya, penduduknya tidak terlalu padat. Oke, di Kalimantan ada apa? Sama seperti wilayah lainnya, ada teluk, pegunungan, ada gunung, sungai. Di sana juga ada danau. Ya, bentang alamnya luas. Contohnya di sini ada Teluk Sampit, Teluk Sukadana, Pegunungan Kapuas Hulu, gunungnya ada Gunung Liang Pran, Gunung Bukit Raya, ini terkenal. Kemudian ada Sungai Kapuas, ini teman-teman bisa lihat gambarnya, ini Sungai Kapuas, dan ini adalah Sungai Mahakam. Ya, ini adalah Gunung Liang Pran. Ini. Oke, lanjut kita ke Sulawesi, Pulau Sulawesi ya. Pulau terbesar ke-11 di dunia, luasnya sekitar 174.000 km persegi. Ada 6 provinsi di sana, ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Jumlah penduduknya sekitar 17 juta jiwa. Dan di Pulau Sulawesi juga sama, pegunungannya ada Pegunungan Verbek, ada Gunung Soputan, Lompo Batang, ada Sungai Walanai, nih ya. Kemudian ini Danau Tawuti sama ini Danau Tondano sebagai tempat wisata di sana. Di sana juga ada cagar alam, Napabalano, Morowali, dan masih ada yang lain juga. Oke, next. Nah, kita ke Pulau Papua. Ini yang di ujung paling timur Indonesia. Luasnya 786.000 km persegi. Jumlah penduduknya lebih dari 3 juta jiwa. Jadi di sana juga masih sedikit ya, tidak terlalu padat penduduknya. Mayoritasnya tinggal di sana ada suku Asmat, tapi ada suku-suku yang lainnya juga, dan agama mayoritasnya adalah Kristen di sana. Oke, di Pulau Papua ini terkenal sekali dengan tempat wisatanya, yaitu Raja Ampat. Mungkin teman-teman pernah dengar ya. Di sana juga ada cagar alam Gunung Lawrence, cagar alam Taman Nasional Wasur, pegunungan yang terkenal nih Jaya Wijaya. Nih gambarnya, ini adalah salah satu puncaknya yaitu Kartens. Ya, yang ada di Pegunungan Jaya Wijaya. Jadi di Jaya Wijaya itu puncaknya bersalju. Jadi itu adalah satu-satunya gunung bersalju yang ada di Indonesia. Di sini ada di Papua. Sana juga banyak sungai dan juga ada danau. Ini salah satunya Danau Sentani di Papua. Oke. Nah, untuk selanjutnya tugas untuk teman-teman hari ini adalah saya minta teman-teman menggambar 5 pulau besar tadi yang ada di Indonesia yang sudah saya sebutkan tadi ya, ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kemudian teman-teman beri nama pulaunya, dikasih keterangan di gambarnya, kemudian dikasih warna yang berbeda. Kurang lebih seperti ini nanti gambarnya ya. Jadi gambarnya hanya 5 pulau besar saja tadi, tapi kalau teman-teman mau menambahkan pulau-pulau yang kecilnya silahkan. Gitu ya, diberi warna yang berbeda, warnanya tidak harus sama seperti yang ada di gambar ini ya, warnanya bebas. Gambarlah sebagus mungkin, kemudian nanti dikirimkan foto gambarnya itu ke Ustazah Fitri, paling lambat hari ini jam 20. Oke teman-teman, mudah kan tugasnya? Oke, terima kasih. Ya, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.